Saudara sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri-ciri insan kamil. Yang pertama, insan kamil itu bercirikan memiliki jasmani yang sehat, kuat, dan berketerampilan. Artinya memiliki fisik yang kuat, yang sehat, dan dia memiliki skill, hard skill, keterampilan secara mekanis. Ini ciri insan kamil. Jadi orang Islam itu perlu memiliki jasmani yang sehat, kuat, terutama berhubungan dengan penyiaran dan juga pembelaan serta penegakan agama Islam, melakukan dakwah. Maka dakwah, sosialisasi terhadap ajaran Islam kepada orang lain itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali ditopang dengan fisik dan mempunyai keterampilan yang baik. Itu, saudara sekalian. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam melakukan perjuangan menegakkan ajaran Islam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah bagi kalian apa-apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian yang miliki. Tentu diantaranya adalah kekuatan fisik. Sehingga ya kita sebagai hamba Allah punya kewajiban untuk menjaga ya kesehatan dan juga kekuatan fisik. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara kita misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang halalan thayyiban, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi. Yang kedua, ya kita harus menjaga fisik kita dengan rutin berolahraga. Silakan sesuai dengan kemampuan kita untuk berolahraga, menjaga kondisi vitalitas fisik kita. Karena apa? Allah mencintai hamba-hambanya yang fisiknya kuat dan sehat, dan hamba-hambanya yang memiliki skill yang baik. Di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mu'minun qawiyyun ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if." Al-mu'min qawiyyun, bahwa orang mukmin yang memiliki kekuatan fisiknya lebih kuat, lebih sehat, ahabbu ilallah, ya akan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minina dha'if, daripada orang-orang mukmin yang dhaif, yang lemah, yang secara fisik mungkin tidak sehat karena kurang menjaga vitalitas fisiknya. Ciri yang kedua adalah cerdas dan pandai. Nah, cerdas itu ditandai oleh adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Sedangkan pandai ditandai oleh banyaknya ilmu yang dia miliki. Jadi cerdas itu ditandai oleh adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Kadang-kadang ya, ada orang yang terlalu lambat untuk menyelesaikan masalah karena tidak memiliki kecerdasan. Ya selain menyelesaikan dengan cepat juga harus tepat. Sedangkan pandai itu ya orang yang memang memiliki banyak informasi, banyak ilmu, itu orang pandai. Maka agar bisa kita menjadi orang yang cerdas dan pandai, kita harus selalu memberikan asupan-asupan ilmu ke dalam otak kita, akal kita. Kita harus banyak belajar. Kita harus banyak memahami terhadap situasi, kondisi, fenomena alam, membaca buku, membaca Al-Quran. Ya, itu kita harus banyak membaca itu. Banyak melakukan penelitian, observasi, mengamati. Kemudian kita melakukan analisis, mengambil kesimpulan. Dan kita kemudian mengambil hikmah-hikmah dari segala peristiwa yang ada. Mengambil hikmah-hikmah dari ilmu yang kita pelajari. Itu orang cerdas dan pandai. Maka saya berharap kepada Anda semua, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk menuntut ilmu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyampaikan bahwa menuntut ilmu menjadi jalan untuk memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya
jalan menuju surga. Dan menuntut ilmu adalah merupakan bagian jihad kita. Jihad kita. Maka orang yang kemudian meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, dia dalam keadaan mati syahid. Maka ambil kesempatan ini, dan mumpung Anda semua masih muda, jangan sampai kemudian waktu yang tersedia disia-siakan dengan melakukan perbuatan yang tidak ada artinya. Yang ketiga, ciri yang ketiga, orang yang insan kamil itu memiliki ciri-ciri punya rohani yang berkualitas tinggi, memiliki maknawiyah rohani yang berkualitas tinggi. Nah, rohani yang tinggi itu ada pada hati kolbu. Jadi hati yang berkualitas tinggi itu adalah hati yang penuh berisi iman kepada Allah, atau kolbu yang takwa kepada Allah. Kolbu atau hati yang iman itu ditandai bila orangnya sholat, ia sholat dengan khusyuk. Bila mengingat Allah, kulit dan hatinya tenang. Bila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka sujud dan menangis. Itu memiliki maknawi yang tinggi, kualitasnya luar biasa. Dan kalau kita baca sejarah para sahabat Nabi, mereka luar biasa memiliki rohani yang sangat tinggi, kualitas maknawi iman yang luar biasa. Ada seorang pemuda ketika dibacakan Al-Quran, dia kemudian jatuh pingsan karena betapa takutnya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang neraka. Maka ketika pemuda itu siuman, Rasul mengatakan, jika engkau istiqomah dalam imanmu itu, engkau akan masuk dalam surga. Luar biasa. Ya. Dan dalam Al-Quran, Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirat, sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah orang yang ketika diingatkan nama Allah, hati mereka bergetar, kulit mereka bergetar. Karena apa? Rasa takutnya, khauf, khosyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum, akan bertambah imannya. Ya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Itu ciri insan kamil yang memiliki kualitas rohani yang tinggi. Dia selalu hatinya gumantil-mantil, selalu hatinya itu terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun. Di dalam hadis Nabi mengatakan begitu, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tampuha, dan sertailah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itulah ciri orang yang rohaninya berkualitas yang tinggi. Nah, bagaimana cara kita supaya kualitas iman kita tinggi? Ya tentu kita harus banyak zikrullah, selalu mengingat Allah. Karena dengan berzikir pada Allah, hati kita akan menjadi tenang, tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu ya dengan zikir lisan, membaca kalimatut thayyibah, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca kalimat thayyibah yang lain, membaca sholawat kepada Nabi. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan kata Nabi, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga, berzikir pada Allah dengan cara berdoa. Yang keempat, yaitu mempelajari fenomena alam yang Allah ciptakan sebagai ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta alam. Kita harus pelajari itu, fenomena ini. Ini ciri-ciri insan kamil. Jadi ciri-ciri insan kamil ada 3. Memiliki jasmani yang sehat, kuat, punya hard skill, keterampilan. Yang kedua, cerdas dan pandai. Dan yang ketiga, memiliki rohani, maknawiyah yang berkualitas tinggi.